Pengantar ilmu sejarah. Adakah dari kalian yang gemar minum kopi? Nah, ketika kalian melihat secangkir kopi dan biji-biji kopi, dapatkah kalian menjelaskan bagaimana masyarakat Indonesia mengenal kopi? Bagaimana keterkaitan kopi dengan sistem tanam paksa, kultur stelsel, pada masa kolonial yang pernah terjadi pada tahun 1830 hingga 1870? Dapatkah kalian menuliskan kronologi tentang perkembangan kopi di masyarakat kalian? Tentu kalian dapat mencari melalui berbagai macam sumber untuk menjawab pertanyaan di atas. Bagi penikmat kopi, tentu akan lebih seru apabila kalian mengetahui dan dapat menjelaskan keberadaan kopi yang kalian nikmati. Di balik cerita tentang kopi, ternyata syarat dengan peristiwa bersejarah. Selain belajar tentang kopi yang diletakkan dalam konteks sejarah masyarakat, ekonomi, dan lingkungan, kita hidup di wilayah yang berada dalam ruang sangat beragam. Secara geografis, Indonesia berada di jalur gempa teraktif yang dikelilingi oleh 3 lempeng tektonik yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia Australia sehingga disebut sebagai cincin api Pasifik. Tidak mengherankan, Indonesia kerap kali mengalami peristiwa alam seperti gempa bumi, gunung meletus, badai, dan sebagainya. Bahkan peristiwa-peristiwa tersebut telah membentuk siklus yang terjadi sejak ribuan tahun silam. Bagaimana kita dapat menarik kesimpulan dari serangkaian peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dan masih terjadi hingga hari ini? Peristiwa tersebut merupakan peristiwa meletusnya Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883. Dalam sebuah catatan atau arsip tentang meletusnya Gunung Krakatau, terekam dengan baik cerita-cerita tentang berbagai gejala alam sebelum peristiwa tersebut, kuda-kuda mengamuk, ayam-ayam tidak mau bertelur, kera dan burung tidak terlihat di pohon, adalah sebagian kecil kisah tentang perilaku binatang yang digambarkan oleh Rogier Diederik Marinus Verbeek, seorang geolog yang menjadi saksi letusan Gunung Krakatau pada bulan Agustus 1883, dikutip dari Gustaman, 2019, 2. Dapatkah kalian membayangkan, apa sajakah dampak dari letusan hebat Gunung Krakatau? Misalnya kalian dapat menjelaskan pengaruh meletusnya Gunung Krakatau 1883 terhadap perjuangan rakyat Banten tahun 1888 melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Termasuk dari sejarah meletusnya Gunung Krakatau 1883, apakah kalian dapat belajar untuk mengurangi risiko bencana alam? Tentu kalian dapat mencari dari berbagai sumber yang terpercaya untuk menjelaskan fenomena alam yang mampu mengubah dan memengaruhi kehidupan manusia. Selain belajar dari peristiwa letusan Gunung Krakatau tahun 1883, dapatkah kalian mengamati dan mengenali fenomena alam bersejarah di lingkungan sekitar yang dapat memengaruhi kehidupan? Tentu untuk menjawab pertanyaan ini, kalian dapat bertanya kepada orang yang menjadi saksi sejarah dan pelaku sejarah serta mencari berbagai arsip, buku, dan sumber informasi yang relevan dengan peristiwa tersebut. Setelah kalian belajar dari 2 contoh di atas, pernahkah kalian menemukan dan melihat foto kalian pada masa kecil? Dari foto masa kecil tersebut, apakah yang dapat kalian ceritakan tentang diri kalian? Selain foto masa kecil, dokumen lain yang sering kita kumpulkan di sekolah adalah akte kelahiran dan kartu keluarga. Dari dokumen tersebut, hal apa yang dapat menjelaskan tentang diri kalian? Dapatkah kalian menuliskan berbagai peristiwa penting dan bermakna dalam kehidupan kalian? Untuk mengingat kembali tentang masa lalu kalian.